Belum ada siapapun yang bisa selamat melewati jalan yang hanya sepanjang 3 meter ini, karena benda apapun yang beratnya lebih dari setengah kilogram, hanya perlu menyentuh ke dalam mekanisme akan langsung dihancurkan seketika, dan hanya dengan menekan tombol di ujung jalan baru bisa masuk ke pintu berikutnya. Demi mendapatkan harta karun yang disembunyikan oleh leluhur, sepertinya penduduk asli telah mencoba semua cara, namun seperti yang diduga, semuanya gagal. Namun Da Vinci yang serba bisa, setelah beberapa detik berpikir langsung mendapatkan ide. Dia mengambil kertas dan pena untuk menggambar sketsa, lalu menggunakan bahan yang tersedia untuk merakit dengan cepat. Tak disangka hanya dalam beberapa detik singkat sudah berhasil. Dia telah menciptakan mobil otomatis pertama di dunia, hanya perlu memutar roda dan menarik pegasnya. Mobil ringan yang beratnya tidak sampai setengah kilogram ini, dengan pengaruh dari gaya tarik bisa bergerak perlahan, dan Da Vinci mengendalikan arah mobil dengan menarik tali di kedua sisi. Melihat mobil hampir berhasil melewati area sensor berat, tiba-tiba terhalang oleh tanjakan di ujung jalan. Ayo teruskan. Beruntung, akhirnya mobil pun sampai di ujung jalan, lalu penyangga kaki diturunkan untuk menahan mobil. Melihat itu, Da Vinci segera menarik tali ketiga, terlihat tongkat terangkat, tepat menyentuh tombol saklar di atas. Semua orang langsung bersorak telah melewati tantangan pertama, tapi tak disangka saat mereka melangkah melewati pintu baja, ternyata melihat sebuah jembatan batu lebar hanya 10 cm, dan sebuah tebing curam tak berdasar. Da Vinci memimpin melangkah ke jembatan batu. Saat dia melihat pintu baja berbentuk segitiga di ujung jalan, penuh dengan lubang kunci, dia menyadari bahwa kunci milik ratu penduduk asli yang disembunyikan, adalah alat untuk membuka tantangan ini. Saat mendapatkan kuncinya, dia dengan percaya diri memasukkannya ke lubang kunci di tengah pintu baja. Tapi ketika baru memutar satu putaran, jembatan batu mulai menyusut dengan cepat, jelas sekali mereka telah memilih lubang kunci yang salah. Da Vinci melihat lebih cermat sekali lagi, menemukan bahwa setiap lubang kunci memiliki pola bintang yang berbeda. Memikirkan bahwa penduduk asli menyembah matahari, dia segera memasukkan kunci ke lubang kunci berbentuk matahari, tapi jembatan tidak berhenti, malah menyusut lebih cepat. Dalam situasi darurat, Da Vinci menyadari jumlah lubang kunci di setiap baris adalah bilangan prima, tapi setelah dijumlahkan ternyata bukan 100, melainkan 101 yang benar, artinya di suatu tempat pasti tersembunyi satu lubang kunci tersembunyi. Lalu kira-kira di mana? Dia segera berpikir cepat, buru-buru menyuruh rekan tim untuk memegang kakinya erat-erat, lalu cepat berbalik menghadap bagian bawah jembatan batu untuk mencari. Dia menemukan lubang kunci ke-101, lalu segera memasukkan kunci dan memutar. Akhirnya jembatan batu baru berhenti. Tarik aku ke atas. Tapi ketika mereka masuk ke tantangan ketiga, kembali dihadang oleh pintu baja lainnya. Di kedua sisi pintu ada dua lubang kunci berbentuk segitiga, tapi mereka hanya punya satu kunci, asal membuka yang salah akan langsung tewas. Tak disangka saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Da Vinci kembali melihat ke bola cahaya yang terus bersinar di belakang. 100 lubang kunci, hanya salah memilih satu saja akan jatuh ke jurang dalam. Namun pintu baja ketiga hanya memiliki 2 lubang kunci. Pria itu mengira bahwa itu pasti akan sangat sederhana. Setidaknya dia memiliki 50% peluang untuk memilih dengan benar. Jadi dia langsung merebut kunci dari Da Vinci, berniat untuk mencoba bertaruh sekali. Tepat saat itu rekan tim di samping tiba-tiba menghentikannya. 2 tantangan sebelumnya sudah sangat berbahaya. Tantangan ketiga ini pasti tidak akan sesederhana itu. Setelah berkata begitu, dia menyarankan agar pria itu menyerahkan kunci padanya untuk diteliti. Ternyata dia berasal dari keluarga yang leluhurnya membuat kunci, dan sangat ahli dalam berbagai jenis kunci. Terlihat setelah dia meneliti sebentar, dia dengan mudah membagi kunci menjadi 2 bagian. Sekarang sudah ada 2 kunci, mungkin hanya perlu memasukkan ke dalam 2 lubang kunci dan memutarnya secara bersamaan, maka pintu baja itu akan berhasil terbuka. Namun tak disangka, ketika mereka memutar kedua kunci tersebut, pintu baja tetap tidak memberikan reaksi apapun. Kelihatannya mereka pasti telah melewatkan suatu detail tertentu. Ketika Da Vinci sedang murung, dia tiba-tiba menatap bola cahaya yang bersinar di depan dan berpikir. Tunggu dulu, ternyata begini. Dikombinasikan dengan legenda penduduk asli, dia langsung menyadari bahwa hanya ketika cahaya matahari dalam bola cahaya menerangi kedua lubang kunci, mekanisme baru akan aktif. Maka mereka pun memanfaatkan momen itu. Mereka menunggu hingga cahaya menyinarinya dan memutar kunci secara bersamaan. Ternyata benar, pintu baja pun terbuka. Namun segera setelah mereka melepaskan kunci, pintu baja langsung menutup kembali. Kelihatannya harus ada orang yang menahan kunci agar pintu tetap terbuka. 2 rekan tim yang tertinggal menjadi pilihan terbaik. Da Vinci dan sang bangsawan melangkah masuk ke tantangan terakhir. Terlihat di sini tidak ada lorong sempit dan panjang sama sekali. Ketika memandang jauh, ternyata sebuah gua yang sangat besar. Di tengah gua terdapat sebuah peti mati berbentuk piramida. Kelihatannya harta karun penduduk asli mungkin disembunyikan di sini. Namun Da Vinci menyadari bahwa, begitu mereka menemukan harta karun untuk penduduk asli, mereka tidak akan memiliki nilai untuk dimanfaatkan lagi. Sampai saat itu hanya tersisa jalan menuju kematian.
Ketika mereka mengikuti cahaya menuju ujung gua, mereka kembali dengan putus asa, menyadari bahwa ini hanya sebuah jalan menuju tebing di luar, di bawah adalah jurang dalam yang dipenuhi kabut. Mereka harus bagaimana agar bisa keluar dari sini? Da Vinci tiba-tiba terpikir sebuah ide. Dia mengeluarkan rancangan sebelumnya, dan menyuruh dua rekan tim segera menggunakan bahan-bahan yang tersedia untuk merakit. Setelah itu dia mendekati peti mati, bersama sang bangsawan mulai memecahkan teka-teki terakhir. Melihat bola-bola yang memiliki muatan listrik di tanah, dia menyadari bahwa benda-benda ini adalah petunjuk penting untuk membuka kunci. Dia dan sang bangsawan segera meletakkannya ke dalam alur di peti mati, namun meski diletakkan seperti apapun, peti mati tetap tidak bergerak. Pada saat genting, Da Vinci teringat pada angka tersembunyi dalam lukisan Mona Lisa yang dia gambar, yaitu 7 dan 2. Ternyata benar, setelah itu peti mati pun terbuka, terlihat tali penghubung pintu baja berikutnya juga ikut terbuka. Tak disangka yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah robot perunggu yang bisa berbicara. Da Vinci baru saja ingin mendengarkan pesan dari robot itu, tiba-tiba sang ratu dan orang-orang penduduk asli menyerbu masuk. Melihat situasi semakin mendesak, Da Vinci membawa robot itu melompat ke jurang dengan alat yang dirakit oleh rekan-rekannya. Ternyata saat parasut terbuka, alat pelarian mereka itu adalah parasut pertama di dunia. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran penduduk asli dan memulai petualangan berikutnya.